Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep garlic cheese bread atau roti keju bawang putih. Roti ini sangat gurih dan lembut ya. Cara membuatnya juga mudah dan bahan-bahannya sederhana. Untuk bahan-bahannya dapat dilihat di sini ya atau di kolom description. Bahan-bahannya adalah untuk rotinya 25 sendok makan terigu cakra kembar, 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 2 kuning telur, 1 sendok teh baking powder, garam, setengah gelas air hangat. Untuk bahan krim bawang putihnya siapkan 5 sendok makan mentega, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan susu kental manis, 1 telur, 2 sendok makan seledri, 2 sendok makan madu, dan keju mozzarella secukupnya. Nah, bahannya itu saja. Kemudian cara membuatnya, campurkan air hangat dengan 1 sendok teh ragi instan dan gula pasir. Kemudian aduk sebentar dan diamkan. Lalu tutup ya. Terigu dan kuning telurnya kita campurkan, hanya kuningnya saja. Kemudian setelah itu baru tambahkan air raginya. Kemudian uleni adonan ini hingga tercampur rata dan menyatu antara terigu dan raginya. Setelah tercampur baru tambahkan mentega dan garamnya. Nah, seperti ini ya. Tercampur terlebih dahulu, menteganya kita beri terakhir ya, agar kerja raginya tidak terganggu dengan mentega dan garam ini. Karena garam mempunyai sifat menghambat kerja ragi, garam dan mentega. Kemudian uleni sampai benar-benar halus. Bisa menggunakan placemat untuk menguleni adonan ini. Atau bisa juga menggunakan bidang datar lain yang telah dibersihkan ya. Nah, setelah halus seperti ini, tutup adonan dengan menggunakan mangkuk atau serbet dan diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonan mengembang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat krim bawang putihnya, mentega yang telah dicairkan dan dingin. Kemudian kita campurkan dengan 1 butir telur yang kita kocok lepas terlebih dahulu ya, agar telurnya ini tidak menggumpal. Setelah terkocok lepas seperti ini, baru tambahkan mentega cairnya. Kemudian tambahkan bawang putih yang telah kita haluskan terlebih dahulu ya, dan susu kental manisnya. Setelah itu madu sebanyak 2 sendok makan. Dan daun seledri yang telah kita cincang halus. Seledrinya sebagian akan kita taburkan di keju mozzarellanya ya.
Kemudian campur kembali adonan ini hingga benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini ya. Adonan ini akan kita siramkan di atas rotinya ketika roti telah matang. Nah, jika adonan ini menyisa, dapat disimpan di kulkas. Ditutup rapat seperti ini ya, sisanya dapat kita simpan di kulkas. Dapat digunakan kembali. Sedangkan mozzarellanya kita potong memanjang. Untuk ketebalannya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan membaginya menjadi 12 potong ya, satu kotak. Nah, untuk jenis keju mozzarella ini bisa menggunakan keju sesuai dengan favorit sahabat. Setelah 30 menit, adonan kita buka dan kemudian kita kempiskan kembali sehingga ukurannya kembali menyusut ya, seperti pada saat sebelum mengembang. Setelah itu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ukurannya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Setelah itu, bulatkan adonan ini satu persatu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil satu bulatan adonan dan pipihkan. Bisa menggunakan roller pin atau gelas. Sama saja ya, yang penting bentuknya agak melonjong begitu ya sahabat. Dan letakkan satu buah keju di atasnya. Kemudian tutup. Bisa juga ditaburi menggunakan irisan seledri dan taburan oregano agar harum ya baunya. Namun jika tidak ada, skip saja ya, lewati saja. Kemudian tutup roti hingga benar-benar tertutup rapat. Jangan lupa untuk dicubit-cubit seperti ini ya. Nah, kemudian lanjutkan hingga seluruh adonan ini terbentuk. Jangan lupa ditutup menggunakan serbet agar permukaannya tidak kering. Untuk irisan seledrinya ini bisa diganti menggunakan parsley yang kering ya, parsley kering. Nah, seperti ini ya sahabat, bentuknya memanjang. Kemudian siap untuk kita tutup kembali menggunakan serbet selama kurang lebih 15 menit saja. Setelah 15 menit, olesi permukaannya menggunakan kuning telur atau susu cair. Lalu panggang. Panggang selama kurang lebih 20 menit dengan api sedang. Dan setelah 10 menit adonan akan mengembang seperti ini ya. Setelah 15 menit akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah 20 menit dapat diangkat dan ditiriskan hingga dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, adonan dapat dipotong atau diiris-iris seperti ini dan diisi bagian dalamnya menggunakan cream cheese. Jika tidak ada, lewati saja ya. Langsung saja tuang bagian atas roti dengan krim bawang putihnya. Tuang hingga seluruh permukaan rotinya tersiram dengan krimnya. Kemudian letakkan kembali di dalam loyang dan di oven kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, roti ini pun siap untuk disajikan. Rasanya gurih dan lembut. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.